Jadi kalau ada seseorang yang sudah memiliki sebuah ambisi yang besar, maka yang terjadi adalah mereka akan banyak mendolimi manusia. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati dimanapun berada, para penuntut ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan dan diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah kita kepada Allah. Kita tentunya paham dan ini sering sekali kita lupakan, yang membuat kita mampu melakukan ketaatan, yang membuat kita mampu untuk beribadah, itu semata-mata karena pertolongan yang Allah hamparkan pada kehidupan kita. Bukan karena kita yang hebat, tetapi Allah yang hebat ketika menolong masing-masing kita untuk taat kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Tentunya dengan kita menyadari bahwasanya pertolongan pada ketaatan itu melalui pertolongan yang datang dari Allah, itulah yang menjadikan kita tidak sombong, tidak menjadikan jumawa atas seluruh pencapaian yang kita peroleh. Dan semoga kita pun tahu bagaimana cara kita memohon pertolongan supaya kita dikuatkan di atas jalan ketaatan dan dikuatkan di atas jalan ibadah. Kepada Allah kita memohon pertolongan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sama dengan taklim yang kita selenggarakan, sama dengan aktivitas profesi yang kita kerjakan hari ini. Maka mintalah tolong kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan dan supaya kita diberikan keikhlasan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh perkara yang ada pada kehidupan kita. Kalaulah kita merenungkan betapa sempurnanya Allah sudah mengurus kita pada kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di masa mendatang. Karena begitu sempurnanya Allah ketika mengurus setiap perkara besar dan kecil pada kehidupan kita. Saya sudah 43 tahun. Banyak di antara Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, mungkin ada yang sudah 50 tahun, mungkin ada yang 30 tahun. Dan kita menyadari betapa sempurnanya Allah ketika mengurus kita selama dan sepanjang kehidupan yang telah kita lewati. Inilah yang menjadikan kita paham. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di masa mendatang ketika kita sudah mengetahui apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur ketika kita telah memiliki zat yang maha sempurna. Dan tidak ada kepemilikan yang paling besar dan paling agung kecuali kepemilikan ketika kita mendapati Allah. Dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah di balik setiap kesyukuran kita, karena karunia yang paling agung adalah keridhaan Allah pada kehidupan kita. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan karunia yang paling rendah itu harta, dunia.
Dari apa yang kita miliki pada sandang, papan, dan pangan itu merupakan karunia yang paling rendah. Karunia yang tinggi itu adalah kesehatan. Makanya orang rela menjual apapun yang dia miliki pada harta yang dia dapatkan selama dia bisa mendapatkan kesehatan yang dia ingin miliki pada jalan kehidupan mereka. Makanya Bapak dan Ibu di Pertamedika pastinya tahu berapa banyak orang yang bersedia membayar berapapun supaya bisa sehat. Kemudian yang berikutnya, karunia yang paling awet itu adalah anak yang solih. Karena sesungguhnya anak yang solih itu akan membawa ketenangan pada kehidupan di dunia, dan anak yang solih membawa kebaikan sampai ketika kita meninggal dunia. Manfaat dari anak yang solih masih kita rasakan. Berarti dia awet. Bukan hanya kita rasakan di dunia, tetapi kita rasakan sampai kita meninggal dunia. Kalau harta hanya di dunia, kesehatan hanya di dunia. Tapi anak yang soleh itu awet sampai kita mati sekalipun, maka mereka masih memberikan manfaat untuk kita. Karunia yang paling agung yaitu adalah ridhonya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur. Karena salah satu jembatan yang menghantarkan kita kepada harta dan karunia yang paling agung yaitu adalah ridhonya Allah adalah mereka yang senantiasa bersyukur terhadap setiap irisan takdir yang telah berjalan pada kehidupan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita menjadi Muslim hebat. Tentunya kajian kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas dan masih terus membahas tentang kendala diri atau penyakit diri, yang tentunya kita harus mengenali penyakit diri yang dipotret para ulama. Karena para ulama merupakan pakar kejiwaan, yang tentunya mereka memotret kejiwaan manusia berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan pula berdasarkan kepada yang disampaikan oleh Nabi. Tidak akan maksimal kita memiliki sifat terbaik pada kehidupan kita sampai kita menyelesaikan PR pada kehidupan kita. Karena ketika kita tidak mengenali penyakit dan kendala pada diri kita, ibaratnya mengobati penyakit, tetapi membiarkan penderita penyakit itu memakan sesuatu yang menjadikan sumber penyakit itu semakin kuat dan semakin kokoh. Kalau ada orang, qadarullah ya, na'udzubillahi min dzalik, terkena kanker, tetapi dia tidak bisa meninggalkan gula. Kata sebagian ahli medis, maka gula itu memberikan kekuatan ekstra bagi kanker selnya untuk terus berkembang. Dan tentunya pengobatan apapun yang dilakukan tidak akan maksimal ketika pantangan yang harusnya ditinggalkan justru terus dilakukan. Itulah susahnya mengobati penyakit dan memberikan kesehatan ketika kita tidak mengetahui pemicu penyakit itu apa. Usaha pengobatan tidak efektif ketika kita tidak meninggalkan pemicu dan pantangan yang harus ditinggalkan di dalam mengobati penyakit itu. Sama pula, itu analogi sederhana. Kita ketika menjadi muslim, tentunya ketika menjadi muslim, tentunya kita ingin kita memiliki sebuah karakter yang istimewa, karakter yang hebat. Dan tentunya ketika kita dituntut memiliki sebuah karakter yang baik di dalam kehidupan kita dan berkarakter sebagaimana karakter yang diridhai oleh Allah, maka salah satu PR besar pada kehidupan kita adalah menghadapi diri kita dengan segala macam kendala diri, segala macam penyakit. Kalau kita tidak mengenali penyakit pada diri kita, kendali pada diri kita, kita sulit untuk melejitkan potensi diri kita. Kalau kita tidak mengenali potensi penyakit dan keburukan yang ada pada diri kita. Dan itu adalah sumber masalah. Nah, inilah yang menjadikan kita masih membahas apa penyakit-penyakit berikutnya yang tentunya harus kita waspadai, tentunya harus kita berikan maintenance, dan kita berikan perawatan terbaik supaya penyakit itu atau kendala diri itu tidak merusak pada kehidupan kita dan merusak karakter kita sebagai seorang muslim ideal yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah.
kita akan mendapati, ya, salah satu di antara karakter buruk yang dimiliki oleh manusia itu yaitu adalah karakter manusia yang ambisius. Ini merupakan salah satu kendala diri, penyakit pada diri manusia ketika mereka memiliki sebuah keinginan yang terlalu besar dan menghalalkan segala macam cara, tidak menakar pada dirinya kekurangan, akhirnya menjadi sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit ambisius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara manusia ada mereka yang memiliki ambisi yang sangat besar. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kanat hammuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Siapapun yang obsesi terbesarnya itu adalah dunia dan ambisius terhadap dunia, maka Allah akan menjadikan tercerai-berai. Allah akan menjauhkan kecukupan di kedua belah matanya. Artinya dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan itu merupakan bagian dari sebuah dalil. Pertama, bagaimana manusia itu ada yang diuji dengan sifat di dalam hatinya itu ambisius. Kalau sudah bicara tentang satu perkara, satu pencapaian, satu profesi, maka yang dia inginkan dia mendapatkan sesuatu yang besar. Walaupun untuk meraih itu mereka melakukan berbagai macam cara dan tidak memperdulikan syariat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah yang disebut dengan penyakit ambisius. Kita tentunya paham betul. Mari kita merujuk kepada sirah para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Ketika beliau adalah orang yang sholih, orang yang taat, dan tentunya jasanya dan kiprahnya di dalam Islam tidak perlu diragukan. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi pada satu waktu Abu Dzar Al-Ghifari mendekati Rasulullah dan meminta jabatan kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku sebagai seorang pemimpin ya Rasulullah? Tidaklah engkau menjadikan aku sebagai seorang pejabat, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan sesungguhnya jabatan itu adalah sesuatu yang amanahnya berat. Dan dia bisa menjadi sebab kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali yang menjalankan dengan baik dan melaksanakan tanggung jawabnya." Dalam riwayat Muslim. Itulah yang kita dapati dari Abu Dzar. Walaupun Abu Dzar tentunya beliau lapang hati menerima nasihat yang disampaikan Nabi, tetapi para ulama di sini menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu basic penyakit pada diri manusia itu adalah manusia itu selalu memiliki sebuah ambisi yang terlalu besar, terutama kepada jabatan dan terutama kepada urusan dunia, terutama juga kepada jabatan dan kekuasaan. Akhirnya mereka terus ingin mendapatkan jabatan dan kekuasaan yang terus dia inginkan, dia harapkan, dia bermimpi, siang malam dia pikirkan itu supaya dia mendapatkan posisi yang dia inginkan, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang penguasa, untuk memuaskan dahaga ambisi yang dia miliki pada kehidupan. Ini tentunya kita harus membahasnya. Tentunya kita bedakan antara ambisi dengan sebuah optimisme. Tentunya optimisme adalah merupakan perkara yang positif. Kita dibangun di dalam Islam bagaimana kita memiliki sebuah optimisme yang baik. Bagaimana kita merangkai ikhtiar yang istimewa pada kehidupan kita supaya mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa kita maksimalkan. Dalam bahasanya adalah push the limit, memberikan yang terbaik dalam usaha yang kita kerjakan. Tentunya orang yang optimisme mereka terikat dengan berbagai macam koridor yang dia selalu perhatikan. Koridor syariat, koridor waktu, koridor halal dan haram. Maka inilah adalah orang yang mereka memiliki sebuah optimisme. Dia tidak menghalalkan segala macam cara di dalam apa yang dia peroleh dan apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Orang semacam ini disebut dengan optimisme. Dan optimisme merupakan bagian dari sebuah kebaikan. Saya optimis, saya bercita-cita besar untuk memberikan sajian yang terbaik. Itu optimis namanya. Tetapi dia memperhatikan waktu, memperhatikan kaidah, terikat dengan banyak koridor. Di mana setiap koridor itu dia perhatikan dengan baik pada kehidupan mereka. Itu yang disebut dengan optimis.
Dia tidak membabi buta, dia tidak melanggar apapun dari apa yang dia niatkan, dia selalu berserah diri kepada Allah, dan dibalik orang yang optimis, dia selalu berpasrah. Dibalik orang yang optimis, dia pasrahkan itu kepada Allah semata. Itulah yang disebut dengan optimisme. Beda dengan ambisius. Maka sesungguhnya ambisius itu merupakan perkara yang irisannya terkadang tipis dengan optimisme. Yang membedakan ambisius dengan optimisme adalah ambisius itu adalah orang yang menginginkan satu posisi, pencapaian tertentu pada kehidupan mereka, lalu mereka pikirkan itu tiap waktu, tiap saat, 24 jam dalam satu hari, 7 hari di dalam satu pekan, tidak pernah sama sekali pikirannya terlewatkan dari apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin dapatkan dan dia ingin capai. Dia tidak peduli pada koridor yang ada, dia tidak peduli terhadap syarat yang harus dia perhatikan, dia tidak peduli terhadap kaidah halal dan haram. Maka inilah yang disebut dengan ambisius. Dan inilah merupakan perkara yang besar. Dan ini sejatinya merupakan perkara yang merusak kehidupan manusia ketika mereka telah menjadi ambisius. Para ulama lalu mengatakan bahwasanya hamud dunia atau ambisius terhadap dunia, ambisius terhadap jabatan dan kekuasaan itu merupakan buah dari sebuah induk besar, yaitu cinta kepada dunia. Dari cinta kepada dunia itu melahirkan banyak partikel. Di antara partikel yang dilahirkan kalau orang itu sudah cinta, gandrung kepada dunia, salah satu yang dihasilkan dari cinta kepada dunia itu adalah ambisius terhadap jabatan. Lalu mereka ketika sudah ambisius terhadap jabatan, mereka akan menggunakan berbagai macam cara. Mereka tidak memperdulikan apapun yang mereka lakukan selama tujuan yang mereka inginkan tercapai dengan apa yang mereka peroleh. Maka inilah yang disebut dengan ambisius. Makanya terkadang kalau kita ingin membedakan antara orang yang bertujuan baik, tapi dia sudah terjebak kepada ambisius dan tidak terjebak kepada ambisius, itu gimana? Begini caranya. Kalau ada orang menginginkan yang baik, misalkan, dia mengatakan, saya harus jadi seorang pemimpin, saya harus menjadi bos atasan. Lalu dia ketika menginginkan itu, dia tidak sama sekali memperhatikan wasilahnya, caranya untuk menggapai itu sudah disebut dengan ambisius. Tapi kalau ada orang yang menginginkan sesuatu, tetapi dia memperhatikan apa yang dia perhatikan pada jalan untuk meraih itu, selambari dia bersandar kepada Allah, supaya ketika apa yang dia cita-citakan dan apa yang diharapkan apabila tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dia, maka dia tidak jatuh porak-poranda terhempas di atas tanah kehidupan ketika dia selalu bersandar kepada Allah di balik optimisme yang dia miliki. Tapi kalau orang ambisius itu tidak peduli. Makanya ada sebuah kaidah di dalam kaidah fikih, al-ghayatu la tubarirul wasilah. Sesungguhnya tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Makanya terkadang ambisius itu bukan hanya dalam konteks jabatan, kepenguasaan atasan saja, bahkan dalam perkara yang tampaknya baik pun. Terkadang setan menjadi penumpang gelap. Ketika ada perkara baik yang ingin diperoleh oleh sebagian kita, dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita planning, lalu kita tidak peduli apapun yang kita lakukan untuk meraih apa yang kita harapkan, walaupun tujuannya baik, itu sudah disebut dengan ambisius. Ya, makanya ada sebuah kaidah yang diletakkan oleh para ulama, al-ghayatu la tubarirul wasilah. Sebuah tujuan, walaupun tujuan itu baik, tidak menghalalkan segala macam cara. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya ambisius yang dimiliki manusia itu apabila diperturutkan, tentunya ambisi yang diperturutkan itu akan meminta tumbal secara pribadi ke dalam, dan tentunya tumbal orang lain yang harus berkorban menjadi anak tangga yang dia pijak supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Dan orang yang kalau sudah ambisius itu mereka tentunya tidak memiliki empati. Siapapun bisa diinjak, siapapun bisa direndahkan, siapapun bisa dinistakan selama dia bisa memperoleh ketinggian yang dia dapatkan. Ibaratnya kalau orang sedang tenggelam dua orang, lalu orang yang ada di atas, ada orang yang di bawah. Orang yang di bawah narik yang di atas, lalu yang di bawah itu menaiki badan yang di atas itu sampai ke atas. Lalu dia menenggelamkan yang dia tarik itu supaya dia selamat. Ini yang disebut dengan ambisius. Makanya inilah yang akhirnya ketika
kita diperingatkan oleh para ulama bahwasanya ambisius ini termasuk salah satu perkara yang membahayakan pada kualitas manusia. Dan terkadang banyak manusia tidak menyadari, terutama ketika manusia itu banyak tidak menyadari kalau mereka itu selalu bicarakan tujuan saya baik. Lalu ketika mereka berkata tujuannya baik, mereka tidak pedulikan apapun cara dan metode untuk mendapatkan apapun yang mereka anggap itu baik. Itulah yang akhirnya dikhawatirkan menjadi sebuah kerusakan besar pada kehidupan bermasyarakat. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Sekarang mari kita bedah apa yang kita dapatkan, apa yang kita bicarakan tentang ambisi ini. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, yang pertama, bahwasanya orang yang ambisius itu terkadang yang pertama kali menjadi korban dari ambisinya adalah niatnya. Bahwasanya apa yang dilakukan sudah jauh dari niatan untuk Allah semata. Ini yang pertama, jadi korbannya itu niat. Jadi kalau orang sudah ambisi, mereka sudah tidak lagi menyertakan Allah dari apa yang dia ingin dapatkan, apapun yang dia ingin peroleh. Karena apa? Orang kalau sudah ambisinya besar itu yang ada pada hatinya, yang ada pada pikirannya ya hanya perkara posisi yang dia ingin dapatkan. Jabatan yang dia ingin peroleh. Tumbal pertamanya, dia tidak menyertakan Allah. Diletakkan Allah pada sisi lembah yang jauh, dia berada pada lembah yang jauh dari lembahnya Allah. Sehingga akhirnya orang kalau sudah memiliki ambisi, maka tidak ada lagi menghadirkan Allah. Makanya kalau kita mendapati seorang pemimpin sudah berambisi, dia sudah tidak menyertakan Allah. Dan hati-hati, kalau kita menjumpai dan mendapati satu pemimpin yang sudah memiliki ambisi yang sangat besar, dengan melakukan apapun yang dia kerjakan untuk menyenangkan hati orang supaya memilihnya, lalu dia berikan apapun yang diinginkan supaya dia bisa memperoleh apa yang dia mau, maka sesungguhnya kerusakan yang ditimbulkan olehnya jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat biasa. Kalau penguasa sudah lahir dari keinginan yang ambisius. Atasan yang lahir dari sebuah ambisi itu beda dengan atasan yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika merintis dengan baik dari bawah. Anak tangganya anak tangga kebaikan. Maka kualitasnya ketika mereka menjadi atasan itu sangat berbeda sekali. Dan itu pasti bisa dirasakan sama anak buahnya. Masih bisa dirasakan anak buahnya. Makanya kalau ada penguasa ketika ambisi, pasti yang akan merasakan itu rakyatnya. Karena kerusakan yang ditimbulkan itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada rakyat yang merasakan akibat buruk dari penguasa yang sudah memiliki sebuah ambisi. Dan orang yang sudah memiliki ambisi, pertama kali yang akan hilang itu adalah niat karena Allah. Ya, niat karena Allah itu sudah hilang. Karena apa? Yang terpenting dia mencapai goals yang telah dia tetapkan. Selama goals itu belum tercapai, maka dia akan melakukan berbagai macam cara manuver dan dia tidak menempatkan Allah pada apa yang dia kerjakan. Ini tumbal yang pertama kali menjadi tumbal pertama kali kalau orang sudah memiliki sebuah ambisius. Ya. Makanya hati-hati dalam perkara ini. Karena manusia terkadang kalau mereka sudah berambisi, ketika mereka meletakkan niatnya bukan karena Allah, maka hatinya, pikirannya sudah dikuasai dengan apa yang dia ingin peroleh. Dan setan menjadi penumpang gelap dalam perkara itu.
Akhirnya pikirannya itu hanya memikirkan bagaimana saya bisa menang dengan pemilihan ini, bagaimana saya bisa menjadi atasan, bagaimana saya bisa memiliki jabatan di kantor ini, dan sederet yang lainnya. Dan tidak ada yang difikirkan kecuali itu. Dan akhirnya kalau Allah sudah dia korbankan, apalagi makhluknya. Itulah kaidah sederhana. Makanya kita harus ingat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kamu mendapati seseorang sudah mengorbankan Allah, maka kamu tidak bisa berharap banyak. Kamu pun akan menjadi korban. Dan itu hanya menunggu waktu. Ya, saya ulang kembali perkataan Imam Syafi'i. Kalau kamu sudah mendapati seseorang mengorbankan Allah, maka tidak ada yang kamu harapkan ketika kamu menjadi makhluknya Allah di hadapannya. Kenapa? Kamu pun akan terkorbankan. Dan itu hanyalah deretan waktu yang tinggal ditunggu dan dihitung. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, inilah bahayanya ketika seseorang itu memiliki sebuah ambisi. Makanya sekali lagi ya, kita salah satu yang kita berdoa itu apa? Kita tentunya berdoa kita dijauhkan dalam masyarakat kita dari dai yang berambisi apapun, menghalalkan segala macam cara. Kita berdoa semoga lingkungan pekerjaan kita dijauhkan dari atasan-atasan yang berambisi. Kita juga berdoa semoga masyarakat kita dipimpin sama penguasa yang tidak berambisi, memiliki sebuah ambisi yang sangat besar ketika mengorbankan Allah. Maka inilah yang menjadi sebuah keberkahan. Inilah yang menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami bahwasanya ambisius itu bisa menjadikan seseorang itu tumbal pertama kali adalah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita bicarakan tentang sebuah ambisi, maka orang yang mereka sudah berambisi, maka mereka akan diopeni, akan dirawat oleh setan dan hawa nafsu, dan ditinggalkan sama Allah. Ini mengerikannya sebuah ambisi. Jadi kalau ada seseorang ketika mereka sudah dalam kondisi ambisi, lalu mendapatkan apa yang mereka ambisikan, atau ketika mereka ambisius terhadap atasan, menjadi atasan, memiliki jabatan, lalu mereka ambisius untuk mendapatkan itu, lalu mereka meninggalkan Allah, lalu mereka akhirnya mendapatkan itu sebagai bentuk istidrajnya Allah kepada mereka, maka yang pasti yang Allah akan berikan adalah Allah tidak akan mengurus mereka. Sebagaimana mereka telah berambisi ketika mendapatkan itu dengan meninggalkan Allah. Mari kita lihat nasihatnya Nabi kepada Samurah bin Jundub. Ya, ini salah satu kepada Abdurrahman bin Samurah. Ini adalah sebuah nasihat yang sangat patut untuk menjadi renungan bagi kita. Karena memang ya, ambisius itu tidak hanya kepada pemerintahan saja, kepada atasan, kepada seorang dai sekalipun. Terkadang kita memiliki ambisius yang terlalu besar. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Rasulullah mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, janganlah kamu mengemis jabatan. Karena kalau engkau diserahi amanat, kalau engkau diserahin jabatan karena ambisi yang kamu inginkan, kamu meminta-minta orang supaya kamu itu dipilih, lalu kamu berambisi untuk itu, maka sesungguhnya engkau akan dibiarkan mengurus dirimu sendiri. Allah tidak ada hajat untuk dirimu. Maka wukilta ilaiha, kamu akan diserahin urusan itu. Dan tentunya kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah, tidak ada yang dia kerjakan, tidak ada yang dia lakukan kecuali berakhir kepada sebuah kecelakaan untuk dirinya dan orang-orang di bawahnya. Perhatikan perkataan Nabi. Saya ulang kembali kepada Abdurrahman bin Samurah. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu meminta jabatan, kekuasaan, dan kamu mengemis itu dengan apapun yang kamu lakukan, ambisi yang kamu inginkan, dan kamu tidak peduli apapun yang kamu lakukan hanya untuk mendapatkan ambisi kekuasaan yang kamu ingin peroleh, wukilta ilaiha, kamu akan diserahi amanah. Kamu akan diserahi urusan itu sama Allah dan dibiarkan sama Allah. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan kalau kamu diberikan amanah tapi kamu tidak ambisius ketika memperoleh amanah itu, kamu lakukan dengan cara yang baik, dan memang kamu dipilih karena
kapasitas yang kamu miliki dan amanah yang kamu memang dapat kamu selesaikan amanah itu, inta alaiha, maka Allah akan menolongmu. Jadi inilah yang terkadang menjadikan kita akhirnya paham gitu ya. Ada banyak perusahaan besar, kita ambil contohnya. Ada banyak perusahaan besar. Saya pernah membaca beberapa kisah sejarah di Amerika. Banyak perusahaan besar itu, terkadang ketika mereka mengalami kolaps dan lain sebagainya, terkadang mereka mendatangkan tenaga baru untuk mensuplai kekuatan bagi perusahaan itu. Tapi ternyata terkadang perusahaan itu akhirnya gulung tikar, tidak bisa bertahan. Walaupun tim yang baru yang datang itu memiliki kapasitas yang bagus, tapi mungkin karena ambisi yang dimiliki sama tim itu untuk menguasai perusahaan. Kita juga mendapati banyak perusahaan besar akhirnya gulung tikar karena terlalu ambisi untuk menguasai pasar. Dan akhirnya mereka tidak mau berinovasi. Karena sudah terlalu ambisius menguasai pasar, masyarakat, mereka tidak mau melakukan inovasi, mereka tidak mau bergaining position kepada mungkin produk-produk lain. Mereka merasa terlalu pede dengan produknya dan akhirnya tidak terlalu lama waktu memperlihatkan bagaimana mereka tergulung satu persatu. Kita pernah melihat BlackBerry, kita pernah melihat Nokia, yang mereka memiliki ambisi terlalu besar ketika mereka merasa pede menguasai pasar di dunia dengan dengan produk elektronik yang mereka miliki. Maka ini betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami. Yang kedua, orang kalau sudah ambisi, apapun konteksnya, baik di perusahaan, sudah ada karyawan yang sudah terlalu ambisius untuk mendapatkan sebuah jabatan, maka hati-hati terhadap orang yang di kantor itu. Kalau sudah terlalu ambisi besar kepada perkara, maka yang akan dia rusak, orang ambisius itu, yang dia rusak itu bukan hanya dirinya, bahkan kualitas perusahaan itu pun akan menjadi rusak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam keterangan Abdurrahman bin Samurah, "Wukilta ilaiha." Kamu akan ditinggalkan sama Allah dengan apa yang kamu urusi. Inilah yang menjadikan kita memahami. Makanya betul-betul jangan pernah kita juga memberikan apapun di tempat kita bekerja. Jangan pernah memberikan sebuah amanah besar kepada orang yang ambisius. Jangan pula di dalam kita bernegara juga sama. Jangan berikan kepada orang yang akan kita jadikan pemimpin yang mereka itu memiliki ambisius. Kalau kita menutup mata, lalu kita tidak peduli ya, bagaimana pemimpin-pemimpin kita dalam masyarakat kita, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan amanah kepemimpinan, sampai kita membiarkan mereka dengan ambisi yang mereka lakukan untuk mendapatkan kepemimpinan itu, maka semuanya akan merasakan karena tempat itu akan ditinggalkan oleh Allah. Dan berbagai macam kekacauan yang akan timbul pada satu tempat yang dipimpin oleh orang yang sudah ambisius. Ini berbahayanya. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami yang kedua. Bagaimana konsep di dalam kehidupan kita menjumpai bahwasanya ambisius itu menjadikan seseorang itu ditinggalkan sama Allah. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Yang ketiga,
Orang yang ambisius itu, ketika kita bicara tentang ambisi ini, maka sesungguhnya mereka pasti akan mendolimi banyak orang. Jadi kalau ada seseorang yang sudah memiliki sebuah ambisi yang besar, maka yang terjadi adalah mereka akan banyak mendolimi manusia. Karena manusia itu terkadang hanya dianggap menjadi sebuah hambatan baginya untuk memperoleh apa yang dia mau, dan mereka tidak segan mengorbankan apapun hingga menghilangkan nyawa sekalipun selama orang-orang itu dianggap menghalangi dia untuk mendapatkan goals yang dia inginkan. Itu yang sering terjadi. Makanya ketika ada seorang bawahan lalu bercita-cita menjadi atasan, terkadang kita tidak menutup mata, suasana pekerjaan itu terkadang ada intrik-intrik yang terjadi. Ada karyawan yang terkadang mudah mencari muka, terkadang karyawan yang sering nyikut karyawan yang lain, bahkan tidak sedikit. Ada karyawan yang memfitnah karyawan yang lain supaya dia mendapatkan nilai plus dari apa yang dia laporkan, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Karena ambisius itu selalu meminta korban. Dan banyak orang yang terdolimi dari orang yang ambisius itu. Kalaulah atasan di sebuah kantor ternyata bisa meminta korban, apalagi dalam skala yang lebih besar, pasti ada korban yang harus diberikan supaya bisa melenggangkan orang yang ambisius untuk mendapatkan goals yang dia tetapkan. Saya banyak sekali menjumpai ada beberapa karyawan yang akhirnya mereka ada yang dipecat, akhirnya harus ada yang resign, disebabkan karena mereka terfitnah. Ada yang terfitnah. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada salah satu orang yang terfitnah, dia dipecat dari sebuah kantor. Tapi dengan itu akhirnya beliau punya bisnis kuliner makanan. Tapi dia cerita, saya ini difitnah Ustaz. Dan memang banyak suasana kantor itu semacam itu. Ada friksi, ada gesekan, ada orang yang ambisius untuk mendapatkan kekuasaan di kantor, dan mereka melakukan berbagai macam cara. Makanya betul ketika para ulama lalu menyampaikan kepada kita, orang kalau sudah betul-betul ambisius, itu mereka akan menjadikan banyak orang menjadi korban dari kedoliman yang dia kerjakan hanya untuk memuluskan apa yang dia mau. Dan itu adalah hal yang mengerikan, kan? Kalau akhirnya orang-orang itu menjadi korban dari kedoliman, dari orang-orang yang memiliki sifat ambisius di dalam apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Dan mereka gelap mata. Dan ini berkaitan pada poin yang pertama tadi, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kan? Kalau kamu sudah mendapati orang sudah berani meninggalkan Allah, apalah daya kita menjadi makhluknya Allah pun akan ditinggalkan. Itu hanya urusan waktu saja. Karena apa? Karena yang paling besar aja dia berani tinggalkan, apalagi cuma urusan manusia yang ecek-ecek. Dan dianggap menjadi manusia yang mungkin lebih rendah daripada dirinya. Dan orang kalau sudah memperoleh satu jabatan, lalu dengan ambisi yang dia inginkan, maka menjadikan dia betul-betul bisa berubah menjadi orang yang zalim kepada bawahannya. Mungkin ada bawahannya yang memberikan sebuah masukan, maka tidak menutup kemungkinan dia akan pecat bawahan yang semacam itu. Hanya karena dia memperoleh itu dengan ambisi yang terlalu besar pada kehidupannya. Maka yang ketiga, inilah yang kita khawatirkan. Membiarkan seseorang ketika mereka memiliki penyakit ambisius di dalam dirinya itu hanya menjadikan seseorang yang ada di sekitarnya itu menjadi korban kezaliman. Yang keempat, ketika bicara tentang ambisius itu apa? Yang keempat, orang yang semacam ini sama sekali tidak peduli tentang apapun yang dilakukan. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli syubhat, apapun yang dia kerjakan. Dia rela kehilangan teman, dia rela kehilangan sahabat, dia rela kehilangan mungkin teman seperjuangan ketika mereka dulunya bekerja di tempat yang sama. Dan mereka rela untuk mengorbankan itu semuanya hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau dari ambisi ketika menjadi dan memperoleh jabatan di sebuah kantor ataupun dalam skala yang lebih besar. Inilah yang kita tentunya harus pahami. Makanya Rasulullah SAW itu tahu gimana akibat buruk dari orang yang ambisius. Makanya Nabi sudah memotret salah satu penyakit manusia itu ambisius di dalam diri mereka. Dan ada orang yang mereka itu diuji dengan kekuasaan, diuji dengan
amanah, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan atasan. Ketika dia ingin menjadi atasan, ingin memiliki kekuasaan, dan tanpa disadari ambisinya menjadi orang yang di atas, ambisinya ketika menjadi atasan itu akhirnya merusak banyak kualitas pada kehidupan manusia. Dan manusia itu tidak ada karakter kebaikannya kalau sudah menjadi ambisius. Secara fitrah manusia tidak ada orang yang klop, tidak ada orang fitrah itu yang suka dengan orang yang ambisius. Tidak ada yang suka. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang ambisius itu. Ya. Supaya kita ini memahami betul. Rasulullah SAW sudah menyampaikan ini supaya kita ini betul-betul mampu mengkondisikan tempat kita bekerja, tempat kita hidup ini betul-betul dibersihkan dari orang-orang yang ambisius. Karena harga yang harus dibayar ketika kita berhadapan dengan orang yang ambisius itu harga yang dibayar itu terlalu mahal. Dan ini juga menjadi sebuah terapi untuk kita. Dan ini juga menjadi terapi shock untuk kita supaya kita ini tidak ambisius dari apa yang kita inginkan pada goals kehidupan kita. Saya selalu menyampaikan kepada tim dakwah ya. Kita ini optimis boleh, ambisi nggak boleh. Optimis boleh, ambisius nggak boleh. Makanya saya selalu menyampaikan, dalam komitmen kita terhadap syariat, kita tetap pegang. Inovasi tetap kita kerjakan semaksimal mungkin supaya memberikan yang terbaik kepada para penuntut ilmu. Tapi kalau sudah ambisius, lalu kita menghalalkan segala macam cara hanya untuk supaya orang itu mau ngaji, lalu kita menghalalkan segala macam cara. Walaupun niat kamu baik supaya orang itu ngaji, tapi kamu tidak peduli dengan metode dan caranya, itu sudah ambisius. Walaupun niatnya baik, supaya orang mau belajar. Memang betul orang itu kita inginkan supaya mau belajar. Tapi ketika kita menginginkan orang mau belajar itu tidak menjadikan kita menghalalkan segala macam cara. Karena itu ambisius. Dan sebuah perkara, kebaikan, yang didapatkan dengan tidak memperhatikan metode, maka yang datang ke tempat-tempat itu, maka tidak bisa diharapkan kualitasnya. Jadi kalau ada seseorang fulan, menghalalkan segala macam cara supaya orang itu mau datang. Lalu dia ambisius supaya orang itu mau datang. Orang yang mau datang mungkin tidak akan berkualitas. Padahal dalam Islam itu yang kita selalu dicari itu apa? Islam itu selalu mencari kualitas. Makanya dalam surat Al-Anfal kita menjumpai bahwasanya ada orang yang beriman 20 mengalahkan 200 orang. Itu yang disampaikan di dalam diri kita itu kualitas. Dan kualitas itu tidak didapatkan dengan sebuah cara ketika kita menggunakan segala macam metode hanya untuk menghalalkan apa yang kita mau. Nah, disitulah kita kembali kepada apa yang tadi kita pelajari. Ambisius ini termasuk perkara yang merusak pada kehidupan. Masing-masing dari kita ada ujiannya dengan ambisi yang kita ingin peroleh. Dan ambisi ini sudah berbahaya. Ambisi untuk memiliki uang masukan. Nah, saya harus punya pemasukan 100 juta. Ada yang memiliki ambisi, saya harus jadi atasan. Saya harus menjadi kepala divisi. Saya harus menjadi kepala departemen. Saya harus menjadi ini. Ketika itu sudah menjadi ambisi, maka itulah yang akan merusak pada kehidupan kualitas manusia. Bukan hanya kepada dirinya, kepada apapun yang di sekitarnya. Mari kita baca kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu meminta jabatan, kekuasaan, karena kamu ambisius dan kamu rela melakukan apa saja untuk meminta jabatan itu, wukilta ilaiha. Kamu akan diserahin, kamu akan ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah dengan apa yang kamu urus. Dan itu adalah mengerikan. Kalau misalkan negara kita, masyarakat kita memiliki pemimpin yang ambisius, maka Allah meninggalkan. Kalau ternyata di kantor kita memiliki atasan yang ambisius, kita ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita ternyata menjadi murid dan jamaah dari seorang dai yang ambisius menghalalkan segala macam cara gitu, maka kita ditinggalkan oleh Allah. Wukilta ilaiha. Dan inilah yang menjadikan kita harus kembali memperhatikan sebuah kaidah penting. Optimis itu boleh. Bahkan optimis itu wajib. Tapi ambisius itu adalah perkara yang merusak
pada seluruh lini kehidupan. Semoga kita bisa membedakan mana yang optimis dan mana yang ambisius. Dan kenapa ini penting untuk kita bahas? Supaya masing-masing dari kita sudah melihat betapa berbahayanya ambisius di dalam kehidupan. Dia merusak sendi kehidupan, dia akan meminta kezaliman, dia akan meminta korban. Dia akan menghalalkan segala macam cara yang merusak apapun itu. Hanya untuk memuluskan orang yang ambisius. Makanya dunia ini tidak akan pernah cukup sama orang yang sudah ambisius. Walaupun dunia dikumpulkan, tidak akan pernah cukup sama orang yang ambisius. Itulah berbahayanya penyakit ambisi di dalam kehidupan manusia. Terutama bagi orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita memahami dari keterangan Abu Dzar, dari keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah kita paham betapa berbahayanya salah satu penyakit diri manusia. Manusia itu suka sekali ambisi dengan apa yang dia ingin peroleh, dengan goals yang telah dia tetapkan. Lalu dia tidak peduli apapun yang dia kerjakan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر